Kalau untuk Pak Alim di IPB, kami ketahui juga IPB ini salah satu PTN BH yang tidak menaikkan UKT-nya juga. Alasannya apa, Pak Alim? Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Pertama, seperti tadi disampaikan, pendidikan tinggi kami pandang masih menjadi instrumen yang efektif untuk bisa menghasilkan SDM yang unggul ya untuk Indonesia Emas. Di sisi yang lain juga kami sadar bahwa pendidikan tinggi itu masih menjadi eskalator sosial yang efektif untuk mobilitas vertikal ya dari masyarakat yang tidak mampu berharap anaknya bisa jadi sarjana dan bisa mengangkat derajatnya. Itu kenapa kemudian di IPB di dalam menetapkan UKT, kami mempertimbangkan 3 hal. Pertama, willingness to pay, kemampuan untuk membayar. Ability to pay, kemampuan untuk membayar, begitu ya. Tadi seperti disampaikan Bu Rina, kondisi sosial ekonomi. Juga yang ketiga adalah kebutuhan kampus untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Karena tadi kita ingin menghasilkan SDM yang unggul. Nah, di situ kami dengan berbagai simulasi, kita melakukan penyesuaian UKT untuk tahun 2024 dengan permen itu. Dan yang menjadi menarik, kebijakan ini tidak diprotes oleh para mahasiswa, justru karena ini berlaku untuk mahasiswa baru ya. Justru kakak kelasnya ini pada iri. Kenapa iri ketika catat kami sementara ini kan baru satu jalur ya, SMBP. Kita coba bandingkan gitu ya. Nah itu pertama rata pendapatan mahasiswa itu turun dibanding tahun sebelumnya dengan UKT yang baru. Jadi kalau tahun sebelumnya rata-rata UKT mahasiswa IPB itu 6,1 juta, sekarang tahun ini dari jalur SMBP itu 5,6. Dan jumlah mahasiswa atau persentase mahasiswa yang tidak mampu yang kami terima itu naik. Dari tahun sebelumnya itu 21%, sekarang 35,5%. Nah ini yang bikin iri kakak-kakak kelasnya. Jadi malah begitu. Kondisinya lebih baik untuk mahasiswa baru? Iya. Oke, kenapa bisa begitu Pak IPB? Karena kami mencoba untuk bisa kreatif ya. Kami tidak hanya mengandalkan sumber dari peserta didik dan juga dari negara. Karena sejak ditetapkan menjadi PTN BH sekitar 10 tahun yang lalu, itu dari postur anggaran kami jaga agar dari peserta didik itu hanya di kisaran 20% dari komposisi semua pembiayaan. Itu. 20% dari UKT dari peserta didik. Anggaran dari peserta didik. Pembiayaan lainnya dari? Pembiayaan lainnya dari pemerintah. Itu kurang lebih memang trennya menurun Pak Andreas ya. Kalau 10 tahun yang lalu kurang lebih 40%. Di IPB itu sekarang 30%. Jadi total dari negara dan peserta didik itu hanya 50%. Nah 50%-nya itu Pak Rektor, para WR, para dekan itu pontang-panting kerja keras untuk mencari sumber-sumber kreatif. Baik dari kerjasama, riset, kolaborasi internasional, dari beasiswa gitu. Karena 1 dari 3 mahasiswa IPB itu mendapat beasiswa. Kurang lebih 40% pasti mendapatkan beasiswa. Kemudian dari peran serta alumni, termasuk juga dari berbagai portofolio kita, ada suko, kemudian itu returnnya bisa kita gunakan untuk penyelenggaraan pendidikan, kemudian ada kita dengan alumni kita kreatif, kita membuat namanya cash wakaf link deposito. Jadi para alumni itu dia mendepositkan uangnya, nah returnnya itu disumbangkan ke IPB. Jadi alumni tidak kehilangan sebenarnya, tapi returnnya. Nah itu juga menjadi sumber. Selain juga memang kita mengoptimalkan aset-aset yang ada, baik aset fisik, tanah, bangunan, dan juga jangan salah, kampus ini kan gudangnya SDM unggul. Jadi aset-aset kepakaran itu sangat efektif untuk tadi untuk misalnya untuk training, untuk riset, untuk memberikan konsultasi yang itu menjadi income generating buat kampus. Jadi kuncinya memang harus pintar-pintar secara kreatif dan mandiri mencari sumber pendanaan lain. Di luar dari pemerintah 30%, dari peserta didik 20%. Kisaran 20%. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.